Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Oji Pratama dengan NIM 0502084446. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 3 pemrograman berbasis desktop. Di tugas ketiga ini, tugas praktik pemrograman berbasis objek studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep program berdasarkan objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan, tugas dan poin untuk menyaksikan penjelasan di rekam video. Buatlah sebuah kelas abstrak multi-item yang menjadi kelas dasar untuk semua item menu dalam restoran. Kelas ini akan memiliki atribut string, harga, double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buat 3 kelas turunan dari multi-item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subjek kelas dari multi-item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenis, misalnya jenis makanan, jenis minuman. Implementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subjek kelas dari multi-item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu kelas. Ini harus memiliki abstrak diskon double dan implementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu restoran. Di kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list yang untuk menyimpan sebuah item menu. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan catat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Mengimplementasikan konsep waris dengan benar antara kelas ini. Mengimplementasikan konsep etapusulasi dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Fungsinya mengungkapkan pengecualian yang memungkinkan terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada di dalam menu. Pemrograman harus memiliki menu utama, mungkin penggunaan untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon. Nampilkan menu restoran. Menerima pesanan dari pelanggan dan mencatat. Menghitung total biaya pesanan, timbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Menampilkan sub pesanan pelanggan. Keluar dari program. Mengintegrasikan outlet IO dari operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struktur pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan keputusan struktur dengan variasi sesuai dengan kebutuhan, seperti menampilkan menu dan menambahkan pesanan. Di sini saya sudah siapkan filenya. Please.
sini saya kan sudah buat pemrograman public class-nya ini, public static void main string. Nah, ini langsung ke sistem output-nya, menu utama menuju restoran, tambahan menu, tampilan menu, buat pesanan, simpan menu ke file, keluar, pilih opsi. Lalu di sini kan kita disuruh tambah item. Saya mau nambah makanannya, menu makanan, minuman, diskon, nama makanan, harganya, kategori, jenis nanti itu langsung ke jenis itu, jenis makanannya tuh termasuk ke utama, ringan, ataupun cuci mulut. Atau kalau minuman hangat, dingin, atau non kafein. Ini diskonnya dalam persen EG 0,1 untuk 10%. Ini kalau misalnya jenis tidak valid, titik keluar di sini. Ini buat pesanan. Menu, masukkan indeksnya. Ini masukkan nomornya, yang ini untuk selesai. Item ditambahkan. Nah, kalau nggak bisa, item tidak ditemukan. Save menu ke file. Filenya nanti langsung terhubung ke txt. Jadi kalau kita buat menu, nambahin menu, nanti langsung masuk ke file txt. Menu simpan ke file. Kalau nggak bisa kesimpan, error. Lalu ini untuk mengelot dari menu file biar bisa ke render dari menu txt-nya. Nah, ini stringnya pas. Nah, ini nama kategori partnya. Menu dibuat dari file. Nah, ini untuk stok pesanannya. Stoknya nanti itu jadi file txt juga. Nah, ini kodenya. Diskonnya masuk ke file txt juga. Lalu total baru simpan ke file. Nanti kalau stoknya berhasil kesimpan sih ada di sini. Lalu kelas multi item abstraknya. Ini untuk type nama, harga, kategori. Ini ya kelas makanan. Nah, ini kelas minumannya, jenis minuman. Ini kelas diskon. Nah, ini kelas menunya. Kelas pesanannya. Ini diskon yang telah diterapkan pada subtotal sebelumnya. Nah, ini pesanannya, totalnya nanti dihitung semuanya, total menu yang kita pesan. Nah, ini kita run. Lalu kita pilih. Kita lihat dulu menunya, kan sudah saya tambahkan menu. Ini menu-menunya. Ini juga saya sudah tambahkan diskon. Nah, saya pengen contohin untuk menambahkan menunya. Satu. Ini kita misalnya menambahkan minuman. Nama minumannya hangat. Lalu harganya 5.000. Kategorinya manis. Yang ini pilih
Jadi kita pilih hangat. Hangat. Nah, ini kita sudah masuk ya. Oh, kita masuk. Ini sudah masuk. Coba kita cek. Kita cek. Kita cek di sini. Nah, ini ada ya. Tambahan menunya. Teh hangat. Nih. Kita sudah nambahkan menunya. Teh hangat di sini. Jenisnya teh hangat. Lalu misalnya kita mau pesan. Kita pesan. Masukkan pesanan. Misalnya kita mau pesan nasi goreng. Tulis 0. Lalu misalnya pesan ayam bakar 1 lagi. Lalu sudah masuk ya. Lalu kita pesan es teh manis. Masuk juga. Lalu pesan es campur. Lalu ini kan sudah. Misalnya kita mau tambahkan promo. Ini kita misalnya makan siang, lunch. Berarti diskonnya 12. Tapi kita belum ada diskon member. Jadi kita nggak perlu masukkan diskon member. Sama diskon akhir tahun ini kita nggak perlu. Lalu kita tekan -1 untuk selesai. Nah, makan ini ya, struknya keluar, makanannya yang kita pesan totalnya segini. Kalau ada diskon, ini totalnya ada segini. Struk simpan ke file. Berarti kita cek di file. Nah, sudah ada ya. Tuh, struknya sudah ada di txt file. Nah, di menunya juga kita sudah tambahkan tadi yang teh hangat sudah ada di sini. Ini bisa kita rapikan lagi nanti. Berarti semua programnya berjalan. Semua program yang kita buat berjalan. Menu ini tambahan menu aja. Bukan programnya semua bisa ya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.